Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah motivator kita Pak Rahmat sudah ada di tengah-tengah kita. Rahmat itu ada alat komunikasi yang baik, yang bersifat rahmah, ya. Rahmi, ya. Jadi silaturahmi dalam hubungan yang baik. Ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Rahmat, insya Allah. Apa sih manfaatnya silaturahmi secara luas, ya. Yang pasti silaturahmi itu akan memudahkan hubungan antara manusia dan manusia. Sebab kita itu diperintahkan oleh Allah, ya, senantiasa memelihara hubungan dengan Allah, ya, sebaik-baiknya. Itulah hablum minallah. Dan yang itu memelihara hubungan dengan manusia, ya. Itulah silaturahmi. Nah, dengan silaturahmi maka relasi kita dengan saudara-saudara kita, ya, yang di atas, yang di bawah, yang kiri kanan, ya, pasti akan makin lama makin baik dan pasti akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Baiklah, maka Pak Rahmat dijelaskan mungkin yang pertama apa sih manfaatnya silaturahmi? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau kita sering kali ya ngobrol apa sih manfaat silaturahmi, sebenarnya saya sudah merangkum ada 6 manfaat silaturahmi. Senang dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Nah, di sini udah ada tambahan lagi nih. Ya. Tadi kan diluaskan rezekinya, dikenang jasanya. Kemudian nih ada tambahan lagi, dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari kematian yang buruk. Atau kita itu insya Allah dengan rajin silaturahmi akan husnul khotimah. Semua orang kan ingin husnul khotimah. Kemudian hadis berikutnya, belajarlah dari nenek moyangmu bagaimana caranya menghubungkan rahim-rahim itu, karena silaturahmi menimbulkan kecintaan dalam keluarga dan meluaskan rezeki dan menunda kematian. Nah, ini masih berkaitan ya, menunda kematian itu adalah panjang umur. Kemudian menambah kecintaan, karena kalau kita sering ketemu kan kita itu akan menambah kecintaan kita kepada orang-orang yang kita silaturahmi. Nah, di hadis ini juga ini menjelaskan makna silaturahim itu apa, yaitu menghubungkan rahim-rahim itu. Rahim itu apa? Ya, rahim itu seperti di basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rahim itu kasih sayang, cinta. Jadi silaturahim itu adalah menghubungkan rasa cinta atau kasih sayang kepada sesama. Itu definisinya silaturahim. Jadi bukan hanya ketemu saja itu belum silaturahim. Tapi ketemu dengan memberikan cinta, memberikan kasih sayang, itu yang disebut dengan silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah silaturahim juga itu menjadi kunci surga. Karena di hadis berikutnya disebutkan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, saya yakin kalau digali lagi hadis-hadis yang lain, digali lagi ayat Al-Quran, manfaat silaturahim itu sangat banyak. Jadi kalau disimpulkan, pertama diluaskan rezekinya, kemudian dikenang kebaikannya atau jasanya, kemudian dipanjangkan umurnya. Dan meskipun banyak orang yang mendefinisikan panjang umur itu bukan panjang umur seperti Pak Prof ya, yang sekarang udah 85 tahun ya Pak Prof, bukan itu, ada yang mengatakan seperti itu, tapi dikenang jasa-jasanya. Tapi kalau kita lihat hadis yang lain, jelas ditunda kematiannya. Meskipun kita sudah ditakdirkan mati itu kapan, tapi kan Allah berhak untuk menunda berkat silaturahim kita. Nah, jadi dipanjangkan umurnya itu benar-benar umurnya lebih panjang. Kemudian yang keempat adalah husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan baik. Kemudian yang kelima, tumbuhnya kecintaan dalam keluarga. Dan yang keenam, kunci masuk surga. Begitu Pak, ini manfaat dari silaturahim. Nah, Bapak akan sedikit ya memperhatikan tentang diluaskan rezekinya, ya.
Kan yang namanya silaturahmi itu kan kita mengadakan kunjungan kan. Betul. Kalau kunjungan itu kan mengeluarkan ongkos ya. Betul. Kemudian kalau datang pada orang tua kita akan bawa sesuatu gitu ya. Tidak mungkin kita seorang anak datang pada orang tua tidak bawa apa-apa. Itu kan mengeluarkan biaya Pak. Betul. Gimana bisa berbuat rezeki? Sebenarnya ini akan dibahas kita di bagian terakhir. Oh gitu. Ya, bagaimana datangnya rezeki dari silaturahim. Tapi tidak apa-apa, kita bahas sekarang. Nah, seringkali banyak orang yang berpikir datangnya rezeki itu adalah kontan. Nah itu kebanyakan ya, persepsi kebanyakan orang kalau kita bersilaturahim supaya kita itu mendapatkan sesuatu. Ya ini jelas mindset yang salah. Nah di hadis-hadis ini tidak ada satupun yang mengatakan akan kontan, meskipun mungkin kontan. Misalnya kalau kita berkunjung ke seseorang, minimal kita akan disuguhi, ya itu udah rezeki kan. Kemudian kita dapat ilmu, itu dapat rezeki, dapat peluang bisnis, itu pun rezeki. Itu mungkin, tapi tidak selamanya rezeki itu datang secara instan atau kontan. Kan rezeki itu adalah hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan rezeki kita. Allah Al-Fatah yang membuka rezeki kita. Nah, jadi silaturahmi itu adalah usaha kita untuk mendatangkan rezeki dan Allah yang memberikan. Nah, kalau Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bisa kapan saja, bisa dengan cara apa saja. Nah, meskipun kita misalnya silaturahmi dengan orang tua, kita mengeluarkan ongkos, kita memberikan sesuatu kepada orang tua, bahkan membawa uang pada orang tua, mengeluarkan. Tapi di sana setelah kita bersilaturahmi, ya Allah sudah mencatat bahwa kita itu sudah bersilaturahmi, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Biasanya kan? Dan biasanya orang tua akan mendoakan kita dan doa orang tua itu dikabul. Nah, kenapa kita penting memahami mindset ini supaya kita tidak kecewa kan? Jangan sampai saya sudah silaturahmi kok nggak dapat rezeki. Bukan tidak dapat, mungkin belum, atau mungkin juga sudah tapi kita tidak merasakan. Begitu. Nah, zaman sekarang ini ya, barangkali dalam bidang bisnis itu silaturahmi itu bisa diganti dengan istilah yang lain, yaitu informasi atau promosi. Bisa nggak sampai seperti demikian? Promosi ya, berarti mendekatkan perusahaan kepada para konsumen. Itu termasuk silaturahmi nggak tuh? Bisa termasuk kan? Kuncinya ada di niat. Ya. Kuncinya ada di niat. Tadi kita sudah bahas bahwa silaturahmi itu adalah menghubungkan atau mengikatkan kita dengan orang lain dengan kasih sayang atau dengan cinta. Rahim, ya. Rahim. Allah Maha Rahim. Allah sangat menyayangi kita. Nah, adanya dengan cinta. Kemudian bagaimana sebuah bisnis saat kita promosi, saat kita menjual misalnya, marketing, apakah itu termasuk silaturahim? Nah, tergantung niatnya. Kalau kita hanya orientasi kita hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri, itu bukan silaturahmi. Tapi berbeda kalau kita menjual sesuatu, ya, memberikan solusi yang akan membantu orang yang membeli produk atau jasa kita. Jadi selling itu sebenarnya membantu orang yang membutuhkan masalah. Ya sebagai contoh, misalnya saya itu menjual sebuah jasa pembuatan website. Nah, saat saya membuatkan website kepada seorang pebisnis misalnya, atau seorang kandidat misalnya, sebenarnya saya itu membantu dia supaya dia itu bisa mempublikasikan dirinya secara online. Itu kan membantu. Nah, sebagai balasan saya juga mendapatkan uang atas jasa saya. Nah, kalau niat membantu kemudian dia membalas, itu bisa termasuk silaturahmi. Nah, meskipun dalam bisnis juga akan lebih tepat silaturahmi itu juga jika dalam konteks kita itu membangun networking. Dan juga yang promosinya itu promosi yang objektif ya.
tidak menipu gitu ya. Betul sekali. Jadi menjelaskan bahwa produk kita ini kontennya ini, manfaatnya ini lah. Cara misalnya mengkonsumsinya beginilah, itu bagus. Kalau menipu itu Nah. udah bukan kasih sayang lagi. Nah, baiklah, bagaimana kita lanjutkan dengan hal yang lainnya Pak Rahmat ya. Itu, Pak. Nah, kita sudah tahu manfaat silaturahmi. Sekarang kiat-kiatnya gimana supaya kita bisa membangun silaturahmi, Pak? Ya, kalau dalam Islam setiap amal itu kuncinya diawali dengan niat. Makanya kalau kita silaturahmi ingin dijadikan itu adalah silaturahmi, ya niatkan saat kita bertemu dengan orang, kita itu sedang bersilaturahmi. Saya ketemu Pak Prof, niatkan silaturahmi. Saya ketemu misalnya guru di sini, niatkan untuk silaturahmi. Jadi kuncinya niat. Karena para ulama juga mengatakan ya niat itu ya kunci amal. Kunci ibadah itu ada di niat. Kalau niat kita salah, hasilnya pun akan salah. Karena jelas ya, kita sudah mengenal hadisnya yang cukup populer, innamal amalu bin niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita hanya ketemu saja, mungkin kita mendapatkan manfaat networking, Pak. Misalnya saya ketemu seseorang, mungkin kita mendapatkan manfaat networking, mendapatkan ilmu misalnya, mendapatkan kenalan baru. Tapi tidak mendapatkan niat pahala silaturahmi jika tidak diniatkan. Ya, jadi niat itu sangat penting gitu ya. Sangat penting. Jadi langkah pertama adalah niatkan. Nah, niatkan untuk silaturahmi. Bahkan jika perlu ya, kita itu setiap hari punya niat yang nanti akan dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Niatkan setiap hari saya akan bersilaturahim dengan berapa orang misalnya. Jadi jadikan kebiasaan misalnya dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Inilah pentingnya niat. Jadi segala amal itu adalah niat. Kemudian kiat yang kedua, saya tadi singgung bahwa silaturahmi itu bukan hanya kita itu bertemu, tapi silaturahim itu adalah mengikatkan kasih sayang, menghubungkan kasih sayang, menghubungkan rahim. Jadi kunci dari silaturahim itu adalah cinta, tapi lebih fokus ke give. Jadi cinta itu kunci dari silaturahim. Kemudian yang ketiga, nah ini menarik, silaturahim akan lebih efektif jika kita itu bisa terhubung dengan orang-orang yang kita inginkan. Ya contoh saja, saya ingin membangun bisnis sukses, berarti saya harus silaturahim dengan para pebisnis. Kalau kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang optimis, orang-orang yang semangat, maka kita memiliki sifat itu. Kita memiliki optimis dan kita juga memiliki semangat. Maka kita akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat dan optimisme. Sama dengan law ya Pak, law of attraction. Betul sekali, Ya. betul sekali. Saudara kamu hadiah. Karena hadiah itu akan menambah kecintaan. Kira-kira seperti itu ya, kalau saya nggak salah. Jadi Rasulullah sendiri menganjurkan memberikan hadiah itu, dan tidak menyarankan memberi hadiah hanya kepada yang miskin, enggak. Kalau zakat kita diperintahkan menyerahkan ke orang-orang tertentu, ada aturannya kalau zakat. Tapi kalau hadiah, sedekah itu enggak ada. Jadi sedekah atau hadiah kita bisa memberikan kepada siapapun, meskipun orang itu mungkin lebih kaya dibanding kita. Jadi kita membawa sesuatu hadiah, mungkin hanya membawa makanan kecil misalnya, membeli kue di jalan atau membeli buah-buahan dan sebagainya, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena ini akan menambah kecintaan. Mungkin dari segi materi orang yang kita datangin dia sendiri mampu beli, tapi dengan membawa kita, dengan kita membawa hadiah, itu akan menambah kecintaan. Boleh ya kita memberikan dia, tapi kita juga mengharapkan sesuatu dari dia, ya. Nah. Ya maaf ya, sekarang zaman promosi kepemimpinan gitu ya. Betul. Jadi mereka itu datang kepada rakyat ya, membawa bingkisan, gara-gara uang gitu ya. Tapi dengan harapan ya supaya mereka juga memperhatikan kepentingan dia, itu boleh nggak tuh? Saya ini seorang agen properti misalnya, datang ke seorang memberikan nasihat kepada dia seputar properti, dengan harapan saya bisa menjual properti kepada dia. Saya membantu dulu,
kemudian saya menawarkan properti. Nah ini kan dalam konteks kita itu selling, menjual. Tapi kalau dalam konteks kita itu bersilaturahmi, kita sebaiknya tidak mengharapkan apa-apa. Kalau ada orang yang datang memberikan sesuatu kepada kita untuk memilih dia, itu bukan silaturahmi menurut saya. Tapi kalau harapannya itu bukan dari manusia, tapi dari Allah, barangkali nggak apa-apa. Itu beda lagi. Beda lagi. Kita membantu seseorang dengan berharap Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Termasuk rezeki itu suara, kan? Itu boleh-boleh saja. Seringkali kan Pak Ustadz suka bilang begini, Pak ya, keluarkan sodako nanti akan dibalas oleh Allah itu 10 kali lipat. Kan? Betul sekali. Ya. Boleh kan meyakini? Boleh kan? saja itu. Ya. Kita bersatu kepada orang, kemudian dengan niat supaya Allah akan meluaskan rezeki kita. Mungkin salah satu rezeki yang kita harapkan ya bagi seorang kandidat adalah suara. Kiatnya atau langkah-langkahnya supaya silaturahmi kita itu memberikan dampak positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Oke, yang pertama ya kita ingat lagi tentang manfaat silaturahmi. Ternyata itu manfaat itu banyak. Ya, mudah-mudahan dengan memahami manfaat yang banyak ini bisa meningkatkan motivasi kita untuk bersilaturahmi. Yang pertama akan diluaskan rezekinya. Siapa yang meluaskan? Allah, bukan orang yang kita datangin. Yang kedua akan dikenang kebaikan kita. Kemudian yang ketiga dipanjangkan umurnya. Siapa yang memanjangkan umur? Ya Allah juga. Kemudian husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Karena ada kebalikannya kan, su'ul khotimah artinya mati dalam keadaan buruk. Nah dengan silaturahmi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Kemudian yang kelima akan menumbuhkan kecintaan kita dalam keluarga. Dan yang keenam kunci masuk surga. Jadi salah satu ya kunci masuk surga bukan hanya silaturahim, tapi salah satunya adalah silaturahmi. Tentu masih ada kunci-kunci yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa bersilaturahmi dengan baik? Ya, yang pertama ya kita niatkan untuk bersilaturahmi sesuai dengan definisinya, yaitu menyambungkan rahim-rahim, menyambungkan kasih sayang, menyambungkan cinta. Itu niatkan. Justru bukan kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi niatkan untuk memberikan cinta. Nah, ini berkaitan dengan kiat yang kedua, bahwa mindset silaturahmi itu adalah cinta. Kalau kita tidak memahami manfaatnya, tidak memahami kekuatannya, seringkali kita menyanyiakannya, Pak. Ya, begitu, Pak. Baiklah para pendengar sekalian, ya, itulah bahasan tentang silaturahmi pada hari ini. Ya. Memang Allah merintahkan pada kita ya, supaya silaturahmi itu dipelihara. Ya. Pertama silaturahmi dengan Allah yang namanya hablum minallah. Itulah yang namanya ibadah ritual. Ya. Yang kedua kita juga diperintahkan untuk ya, bersilaturahmi dengan sama manusia. Itulah hablum minannas. Ya. Itulah ibadah sosial. Mari kita laksanakan silaturahmi ini dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Dewasa ini kita sebenarnya dipermudah ya, dengan medsos. Kita bisa silaturahmi bukan hanya tatap muka, ya, tapi melalui jarak jauh. Bapak sebagai orang tua, ya, kalau ada telepon dari anak-anak itu meskipun tidak beri apa-apa, senang Pak, ya. Tapi kalau sudah lama, misalnya 1 minggu tidak telepon, itu rasanya itu kurang nyaman gitu ya. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan zaman sekarang ini, perbanyaklah silaturahmi, terutama dengan orang-orang yang terdekat. Sebab silaturahmi itu akan mendekatkan antar kita, ya. Dan juga tadi mendekatkan kita dengan Allah, ya. Mendekatkan kita dengan rezeki yang kita harapkan. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.